Halo True Believers, selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y, channel yang selalu membahas seputar Marvel Comics. So, tanpa panjang lebar, dalam video kali ini kami akan menceritakan salah satu event yang melibatkan banyak superhero bumi. Cerita ini berjudul Avengers No Surrender dan berlangsung dari komik Avengers isu 675 sampai 690. Event ini terbit pada tahun 2018 dan dikerjakan oleh beberapa nama besar seperti Mark Waid, Al Ewing, Jim Zub, Pepe Larraz, dan lain sebagainya. Karena cerita ini lumayan panjang, kami bagi menjadi beberapa bagian. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini dimulai saat Miguel Santos sedang melakukan misi mata-mata di Texas. Miguel yang sedang menyamar bermain kartu dengan beberapa pencuri mobil sebelum akhirnya penyamarannya terbongkar oleh bos para pencuri tersebut. Dengan nada yang sangat marah, bos mereka berteriak, "Apa yang sedang kalian lakukan? Dia bukan klien kita. Dia superhero. Dia adalah Living Lightning." Dengan santai, Miguel bisa melumpuhkan mereka sambil mengoreksi, "Sekarang aku cuma dipanggil Lightning saja." Setelah meringkus para pencuri tersebut, Miguel memanggil kawan-kawan dan pacarnya yang merupakan seorang agen FBI. Ketika mereka semua sedang berbincang-bincang, mendadak mereka semua terkejut karena terlihat suatu cahaya diiringi dengan ledakan yang cukup besar. Ternyata cahaya tersebut tidak hanya terlihat oleh Miguel. Dari atas kota New York, Falcon yang saat ini menjadi pemimpin Avengers berusaha menenangkan orang-orang. Peristiwa tak biasa itu memang terjadi juga di sana. Akibat ledakan, banyak sekali kendaraan yang berterbangan. Falcon sebisa mungkin berusaha untuk menyelamatkan warga sipil. Tidak hanya Falcon, hampir semua anggota Avengers mulai membantu penduduk yang terkena dampak peristiwa ini. Para hero yang terkejut dengan kejadian tersebut kemudian saling berkomunikasi. Tak lama kemudian laporan dari berbagai tempat pun bermunculan. Hampir semua benua mengalami kejadian serupa, disusul dengan bencana besar seperti gempa bumi, gunung meletus, dan banjir. Vision mencoba menghubungi Alpha Flight di stasiun di luar angkasa, namun tidak ada respon sama sekali dari mereka. Sementara itu di stasiun tersebut, Captain Marvel menyaksikan pemandangan yang membuatnya kaget, yaitu planet bumi dan bulan menghilang begitu saja entah kemana. Sedangkan Beast dan T'Challa menyadari bumi bukan sekedar menghilang, melainkan ada yang memindahkannya dengan sengaja. Di tengah kekacauan, berbagai upaya terus dilakukan untuk menolong warga sipil. Misalnya Jarvis terkena longsoran batu saat dia akan menyelamatkan seorang anak. Kejadian ini dilihat oleh Nadia Van Dyne. Di San Diego, Snipes dan Dr. Voodoo berusaha menenangkan orang-orang di pantai. Sedangkan Rogue, Human Torch, Wasp, dan Scarlet Witch menghadapi gelombang pasang yang datang. Di New Mexico, Hawkeye dan Red Wolf menyelamatkan seorang gadis yang terjebak di bawah reruntuhan. Di wilayah pegunungan Vesuvius, US Avengers sedang mengatasi letusan gunung dengan cara membuat sebuah medan gaya yang sangat besar di sekelilingnya. Setelah itu, Squirrel Girl melihat sesuatu yang aneh di langit, yang terlihat seperti meteor. Tapi ada sesuatu lainnya di dalamnya. Benda itu jatuh tepat di Colosseum di Roma. Di Washington DC, Kapten Amerika mendapat pengarahan dari T'Challa. Selanjutnya dia berusaha menyelamatkan sepasang kekasih yang akan tertimpa sebuah pilar yang runtuh. Anehnya, dia tiba-tiba menjadi kaku seperti membeku. Hal yang sama terjadi pula pada Spider-Man di Queens, T'Challa di Wakanda, Champions di Arizona, X-Men di Central Park, Squirrel Girl dan Enigma di kaki gunung Vesuvius, serta Vision dan Wasp. Kemudian para anggota Avengers yang tersisa berkumpul, baik mereka yang masih aktif maupun para hero lainnya yang dulu sempat bergabung di dalamnya. Semuanya berdiskusi di Avengers Mansion. Nadia memberitahu bahwa Jarvis sekarang berada dalam kondisi kritis. Rogue tiba-tiba menyela omongan Nadia dengan berkata, "Di luar sana masih ada miliaran manusia yang nyawanya terancam, dan itu lebih penting dari nyawa satu orang." Nadia yang mendengar omongan Rogue tadi merasa marah dan memilih pergi. Lightning yang menyaksikan kedua orang itu bertengkar pun berpikir, ternyata anggota Avengers tetap adalah manusia yang bisa tertekan akibat masalah. Setelah itu tiba-tiba seorang wanita misterius muncul. Para hero lainnya kelihatan bahagia dengan kedatangannya. Ternyata wanita itu adalah salah seorang pendiri Avengers. Dia datang di saat yang tepat. Di Midtown Manhattan, kita diperlihatkan kondisi rumah sakit yang sedang kacau balau karena harus menerima banyak pasien secara bersamaan.
Di situ juga pula Jarvis yang mendapatkan perawatan yang cukup intensif dari Beast dan Nadia. Ketika mereka berdua sedang memeriksa Jarvis, Beast menyadari ada sesuatu yang aneh pada tubuh Jarvis. Kembali ke Avengers Mansion. Akhirnya kita tahu nama wanita misterius yang tadi muncul. Dia bernama Voyager. Dia berkata kedatangannya hanya untuk membantu para Avengers, bukannya untuk mengambil alih posisi pemimpin dari Falcon. Walaupun saat itu Falcon sendiri berniat menyerahkan kepemimpinan pada Voyager. Karena sudah cukup lama Voyager tidak terlibat bersama Avengers, dia pun menceritakan masa lalunya saat dia masih bersama tim ini. Misalnya ketika mengalahkan Loki dan berhadapan dengan Kang the Conqueror. Selama mendengarkan kisah tersebut, para hero lain merasa terkesima dan kagum pada sosok Voyager. Quicksilver, Scarlet Witch, dan Hercules sampai berkata Voyager bukan hanya seorang pendiri, melainkan jantung yang menggerakkan tim ini. Kalian ingin tahu tentang Hercules? Kami sudah pernah membuat videonya. Setelah mengenang masa lalunya, Voyager berkata, walaupun aku menghilang puluhan tahun, tetapi dunia masih membutuhkan kita. Mereka pun mulai menyusun rencana dan menganalisis sebetulnya apa yang sedang terjadi saat ini dan kenapa bumi bisa menghilang begitu saja. Selain itu, mereka juga harus mengurusi masalah lainnya seperti para hero dan villain yang tiba-tiba membeku tadi. Ketika Avengers masih berusaha memecahkan masalah demi masalah di tempat lain, tepatnya di Wadi El Rayyan di Mesir, terlihat suatu cahaya misterius. Dari cahaya yang tiba-tiba menyambar itu, muncullah dua kelompok super villain, yaitu Black Order dan Little Legion. Kalian ingin tahu tentang Black Order? Kami sudah pernah membuat videonya. Tanpa banyak berbicara, dua kelompok ini langsung saja menyerang satu sama lain. Tak lama berselang, anggota Little Legion yang bernama Captain Glory berkata, mereka seharusnya tak saling menyerang sebelum Piramoid diaktifkan. Sambil kedua kelompok meninggalkan tempat masing-masing, Captain Glory mengatakan kedua belah pihak sudah merekrut kelompok terbaik. Sedangkan Black Order setuju bahwa mereka harus menunggu pertarungan dimulai sebelum nantinya kembali saling membunuh satu sama lain. Di sini kita akhirnya tahu bahwa planet Bumi telah dipilih sebagai arena pertarungan. Atau kasarnya, bumi telah dijadikan sebuah board game raksasa oleh pihak-pihak lain yang masih misterius. Kembali ke Avengers Mansion, Falcon memberikan arahan dan perintah sederhana sambil menerka-nerka siapa di balik segala kejadian ini. Sejauh ini mereka terus melakukan hal yang bisa mereka lakukan, yaitu pergi keluar dan menyelamatkan warga sebanyak mungkin. Rogue lalu memberikan usulan agar mereka membagi Avengers menjadi beberapa regu. Masing-masing regu ini terdiri atas 2 orang. Voyager yang menyetujui usulan Rogue ini berkata kita harus memaksimalkan sumber daya yang kita punya sekarang, sambil menunggu Beast bergabung lagi agar bisa membantu mencari tahu dalang dari semua ini. Di saat para anggota Avengers memperbaiki ini itu, tiba-tiba saja Black Order muncul tepat di atas Avengers Mansion. Tanpa menunggu lama, Corvus Glaive dan Proxima Midnight melancarkan serangan gabungan mereka yang berhasil meluluhlantakkan markas Avengers itu. Sambil menyaksikan pemandangan mansion yang sudah hancur, Black Dwarf bertanya kepada rekan-rekannya, kenapa planet bumi yang dipilih seseorang itu sebagai arena permainannya? Apakah karena bumi memiliki pertahanan yang spesial? Dengan sombongnya Black Dwarf bilang tidak ada yang spesial kalau Avengers mati di tangan Black Order. Sebelum mereka pergi, Black Dwarf meminta Super Giant untuk memastikan kematian para Avengers. Dengan kemampuan telepatinya, Super Giant memastikan tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan di reruntuhan Avengers Mansion. Tanpa Black Order sadari, ternyata para anggota Avengers berhasil selamat berkat dipindahkan tepat waktu oleh Voyager. Dengan kemampuan teleportasinya, Voyager memindahkan mereka semua ke Avengers Auxiliary, yaitu bekas markas cadangan Avengers yang dibangun oleh Iron Man bertahun-tahun lalu. Quicksilver lalu meminta rekan-rekannya segera melancarkan serangan balik kepada Black Order. Namun saat ini kondisi Voyager masih kelelahan akibat memindahkan banyak orang sekaligus. Ditambah lagi, lokasi mereka sekarang sangat jauh dari Avengers Mansion. Karena itu serangan balasan pun urung dilakukan. Pada akhirnya, mereka lebih memilih menyusun strategi yang lebih efisien terlebih dahulu, sambil menunggu Voyager dan anggota lainnya memulihkan tenaga. Di luar angkasa, akhirnya kita diperlihatkan 2 sosok makhluk yang merupakan dalang di balik semua kekacauan, bencana, dan menghilangnya bumi. Ternyata semua itu adalah ulah Grandmaster. Dia memang sedang memainkan sebuah permainan dengan lawannya yang masih misterius.
Sebelum memulai permainannya, mereka masing-masing telah memilih elemen. Grandmaster memilih bumi, sedangkan lawannya Challenger memilih api. Di rumah sakit, Beast yang masih berusaha menangani kondisi Jarvis menerima panggilan telepon dari Tony Ho. Beast memberitahu kondisi Jarvis sedang kritis. Otak Jarvis seolah-olah melawannya sendiri. Ini merupakan sesuatu yang belum pernah Beast lihat. Sedangkan Tony Ho memberi Beast informasi terbaru apa yang akan mereka lakukan. Tony Ho lalu mengamati kondisi dunia melalui satelit drone milik AIM. Dia menyadari telah terjadi kilatan misterius di dua tempat yang berbeda. Yang pertama terjadi di Colosseum di Roma, dan yang kedua di Peru. Selain mengalami kerusakan yang cukup parah, di kedua tempat itu juga terlihat ada makhluk asing. Avengers kemudian disiagakan dan dibagi menjadi dua regu untuk menghadapi dua pertempuran yang berbeda. Satu berangkat di Roma, dan yang satunya lagi pergi ke Peru. Quicksilver tidak termasuk dalam regu manapun, karena Rogue menganggap dia tidak dapat diandalkan. Thor, Jane Foster, Rogue, Hercules, Lightning, dan Cannonball pergi menuju Roma. Falcon, Human Torch, Red Hulk, Snipes, dan Wonder Man pergi menuju ke Peru. Kalian ingin tahu tentang Thor, Jane Foster, Red Hulk, atau Wonder Man? Kami sudah pernah membuat videonya. Di kedua lokasi tersebut, ternyata sudah ada Little Legion dan Black Order. Kedua kelompok ini membagi-bagi anggotanya untuk saling bertarung memperebutkan artefak yang disebut Piramoid. Kehadiran Avengers dianggap sebagai rintangan untuk membuat pertempuran lebih sulit. Di Auxiliary ada Scarlet Witch dan Dr. Voodoo yang sedang berusaha membebaskan para superhero yang terkena statis atau membeku. Scarlet Witch pun berusaha menenangkan Quicksilver yang masih marah karena tidak dimasukkan ke dalam dua regu tadi. Tanpa memperdulikan omongan saudarinya itu, Quicksilver langsung berangkat menuju Roma. Setibanya Quicksilver di Roma, regu Avengers yang berada di Roma hampir semuanya dikalahkan, terkecuali Cannonball. Quicksilver kemudian berhasil memukul Mentacle dan memulihkan titik Piramoid. Pada saat yang sama, Wanda dapat menggunakan sihirnya untuk membebaskan Vision dari statis. Sayang sekali, sebagai gantinya justru Quicksilver lah yang sekarang terjebak dalam statis yang membeku. Yang lebih buruk lagi, Blood Brothers dari Little Legion menyerang Quicksilver. Avengers No Surrender akan kami lanjutkan pada bagian kedua. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.